Halo semua, kembali lagi di Naminelo Posting. Pertama-tama aku mau minta maaf dulu ya. Legal way sih ini. Kali ini bener-bener telat parah karena ada dua alasan sih. Yang pertama itu alasannya karena memang kesibukan real life ini bener-bener padat ya. Jadi aku bener-bener sibuk itu dari pagi sampai sore. Habis udah kelar sore ya urusin kerjaan, itu langsung tekapar dulu sampai oh my god sampai malam baru ada energi lagi buat ngapa-ngapain. Dan yang kedua itu jadi ini topiknya itu topik iceberg atau topik gunung es. Kenapa aku bilang topik kali ini topik gunung es? Karena ini hanya menjawab satu pertanyaan simpel, tapi untuk menjawab itu berderet-deret banget gitu loh. Itu ribet banget karena untuk ini untuk menjawab ini bakal aku harus baca banyak 3 undang-undang itu istilahnya 3 undang-undang. Gak semua undang-undang sih, yang pertama itu undang-undang, terus abis itu peraturan pemerintah, abis itu masih ada peraturan menteri lagi. Itu makanya aduh gile ini topik yang aku bilang icebergnya paling parah sih memang. Padahal pertanyaan itu simple. Pasti penasaran kan apa topik yang mau aku bahas? Mungkin kalau kalian yang udah lihat postinganku udah tahu sih. Jadi kita akan membahas hari ini, mobil mewah ini deh. Kita akan membahas pajak kendaraan mewah. Ini bisa dibilang pajak kendaraan mewah ini topik iceberg ya. Mungkin kalau kalian nyadar, kok di Indonesia jarang gitu loh mobil-mobil tipe karavan atau mobil-mobil tipe-tipe yang gede-gede. Itu biasa dipunya orang yang orang yang benar-benar kaya, ataupun memang harga mobil di Indonesia itu biasanya banyak yang lebih mahal gitu loh. Bahkan di Amerika sendiri. Di Amerika sendiri itu contohnya banyak loh mobil yang harga itu di bawah $10.000. Itu mobil di atas harga $10.000 itu hitungannya udah lumayan mahal loh. Sementara di Indonesia mayoritas harga mobil itu di atas 100 juta atau malah melebihi dari $10.000 itu. Nah, kira-kira alasannya kenapa sih? Kita sering melihat ya mobil-mobil mewah itu di televisi, baik apabila dimiliki artis atau acara film dan TV. Meskipun begitu, tapi kita jarang loh lihat mobil-mobil seperti itu di kehidupan nyata. Bahkan di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kalau mobil-mobil mewah wajar lah ya. Harganya mahal. Tapi kayak mobil-mobil tipe-tipe karavan gitu, yang kalau misalkan kalian mungkin kalau di GTA San Andreas kayak mobil yang belakangnya ada bak yang tempat orang bisa bisa masak segala macam, itu hampir gak ada loh di Indonesia. Kok bisa ya begitu? Dan kenapa sih mobil itu harganya kok bisa mahal-mahal banget begitu loh? Salah satu alasan mengapa jarang sekali ada mobil tipe mewah ataupun yang tipe-tipe karavan. Bahkan harga mobil itu bisa dibilang tinggi loh di Indonesia. Salah satunya karena pajak barang mewah. Pajak barang mewah sendiri ditetapkan paling rendah itu 10% dan paling tinggi 200%. Ini pajak barang mewah ini, aku kasih ini ya penjelasan sedikit. Ini pajak yang langsung berpengaruh dengan harga dari barang tersebut. Nah, itu contohnya misalkan kayak kita ambil deh 200% ya. Misalkan contohnya harga barangnya 1 miliar. 1 miliar. Pajaknya 200%. Harganya 1 miliar, pajak 200% itu 3 miliar harga jadinya. Itu belum termasuk pajak toko loh. Itu pajak toko kayak dia pasti ngambil untung lah gitu. Bisa harga asli 1 miliar bisa jadi harga itu sampai 3,5 bahkan 4 miliar gara-gara pajak sama ini biar tokonya untung seenggaknya. Lalu berapa gede sih pajak barang mewah untuk mobil sama motor itu? Untuk kendaraan bermotor, pajak barang mewahnya paling rendah itu adalah 15%, hingga paling tinggi adalah 95%. Nah, berikut ini aku akan aku udah nyusun tabel kecil ya
dari segala yang sudah aku baca dari peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2019 ini tentang seberapa gede pajak barang mewah untuk mobil sama motor. Ini mungkin kalian bakal sedikit pusing lihatnya, tapi aku akan mencoba membantu sejelas mungkin. Jadi begini, kategori pajak kendaraan bermotor dengan kapasitas 10 orang ke bawah dan 10-15 orang itu terbagi atas di tabel ini. Nah, mungkin kalian bingung, ini apaan tabel begini? Rajin banget sih Nami bikin beginian. Catatan sedikit ya, pajak ini ditentukan atas dua hal, yaitu seberapa irit mobilnya serta seberapa besar emisi yang dihasilkan. Ini hitungannya bukan dan ya, tapi atau ya. Jadi kalau misalkan harga mobilnya itu irit tapi ternyata emisinya gede, itu malah dia bisa masuk ke kategori pajak lebih tinggi begitu loh. Nah, kemudian jadi gini, contohnya apabila kita ngambil yang under 3000 cc. Under 3000 cc ini yang dikenakan 15% itu kalau misalkan konsumsi bahan bakarnya itu lebih dari 15 km per liter, atau dengan motor atau dengan konsumsi bahan bakar minyak motor dengan konsumsi bahan bakar minyak itu lebih dari 15,5 liter per kilometer, atau tingkat emisi itu kurang dari 150 gram per kilometer. Nah, sementara yang kita ambil contoh 20 itu, kalau misalkan 20 itu contohnya dia malah lebih rendah, jadi 11,5 km per liter sampai 5, atau dengan 200 gram per kilometer untuk tingkat emisinya. Jadi kalau misalkan emisimu lebih gede dari batas tertentu, pajaknya bisa lebih mahal. Nah, oke, jadi gini, mungkin kalian bisa lihat-lihat dulu ya. Ini kalian penasaran sumbernya dari mana? Ini PP nomor 73 tahun 2019, dan ini untuk untuk kapasitas 10 sampai dengan 10 sampai 15 orang. Nah, ini ada yang 15%, ada yang 20%, 25%, 40%. Terus untuk kapasitas 3000 sampai 4000 cc itu dari 40, 50, 60, 70 tergantung seberapa irit mobilnya dan seberapa besar emisi yang dihasilkan. Tapi ada pengecualian untuk mobil listrik. Untuk kapasitas 10 orang ke bawah dan 10 sampai 15 orang, mobil listrik itu pajaknya itu cuma 15%. Nah, kemudian kan pasti penasaran dong, loh ini kan mobil biasa ya, ini bahan bakar gas sama bahan bakar bahan bakar bensin sama solar ya. Terus bagaimana kalau misalkan dia bahan bakarnya bahan bakarnya hybrid, mobil tipe-tipe hybrid gitu loh. Aku juga udah bikin kok untuk hybrid. Jadi untuk tipe hybrid itu penghitungannya lebih aneh lagi. Kategori pajak kendaraan bermotor dengan teknologi hybrid. Bingung nggak tuh? Ini aku udah posting di Twitter sama Facebook. Ini aku bisa jelasin sedikit ya. Jadi untuk hybrid itu hitungannya sama ya, masih dengan catatan pajak ini ditentukan seberapa irit mobilnya sama seberapa besar emisi yang dihasilkan. Jadi gini, hitungannya contoh 3000 cc. Kita ambil dari 15% ya. Jadi pajaknya itu 15% dari 13 per 1/3 harga jual. Misalkan harga per jualnya itu, hitunglah 1 miliar tadi. 1 miliar tadi terus dibagi 13,3 dulu. Nah, itu hasilnya dibagi lagi 15%, itu pajaknya. Jadi contohnya itu mobil hybrid lebih murah ya. Terus untuk kapasitas yang
paling tinggi itu kan dia kalau untuk under 3000 cc itu sampai maksimal itu 80% ya dari harga jual, tapi dia nggak, pajak itu 15% doang. Sementara untuk 3000 sampai 4000 cc itu ada 20, 25, 30. Kemudian Flexi Engine. Kalau Flexi Engine ini dia dari pakai bio ya. Bio solar sama ada electric car. Electric car itu 15% juga. Tapi entah kenapa di undang-undang itu dimasukin 0% dari harga jual. Jadi nggak ada pajak ya, Kak. Aku juga bingung. Electric car ini electric car dengan baterai ya. Bukan mobil listrik tadi. Itu sedikit berbeda. Aku juga sebenarnya mohon maaf sedikit ini juga sih confuse electrical dengan baterai. Ini aku kecilin dikit. Nah, sama aku enter biar mungkin lebih rapih gitu ya. Ops. Ini kita taruh di enter bawah aja kali ya. Nggak bisa ya udah gini aja ya. Seenggaknya kelihatan nggak ya yang electric car dengan baterai. Ribet banget nyebutnya. Oh my god, ini banyak banget angkanya. Dan memang istilah gini, pokoknya selain dari yang hybrid itu 3000 sampai 3000 4000 bisa dibilang ya ini urutannya itu di antara 15 sampai 30% dengan seberapa irit dan seberapa besar emisi yang dihasilkan. Akan tetapi kalau misalkan Flexi Engine itu 15 dari 53 per 1/3 harga jual, sementara electrical dengan baterai itu 15% dari harga jual. Oke. Sampai di sini mungkin udah banyak yang pusing kali ya. Santai, aku juga pusing kok. Mungkin kalau misalkan aku akuin aku bukan ahli pajak ya. Ini juga aku bacanya juga bingung. Kita lanjut ke berikutnya. Loh, kalau begitu bagaimana dengan mobil-mobil di atas 4000 cc? Oh, itu ada ketentuannya tentu saja. Dan di sini gimana kita dapat yang paling interesting? Bagaimana dengan kendaraan-kendaraan lain begitulah? Pertama, kendaraan jenis lainnya, yaitu segala kendaraan yang digunakan untuk golf. Itu ada pajaknya 50% ya. Jadi misalkan harganya 1M, pajaknya 50%, jadi harganya itu 1,5 M. Nah, kemudian kendaraan roda 2 dengan 3 dengan kapasitas silinder 250 sampai 500 cc. Dan kendaraan khusus perjalanan salju, pantai, gunung dan sejenisnya kayak ATV itu pajaknya 60%, malah lebih mahal lagi. Ini mungkin bisa dibikin 2 video terpisah kali ya. Oke, jadi ini udah lumayan jelas kan ya. Berikutnya, dan ini yang paling interesting, yaitu dengan pajak paling tinggi 95%. Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4000 cc. Ini biasanya mobil-mobil supercar sama sportcar ya, kayak mobil Ferrari, mobil-mobil Mercy. Itu pajak gede-gede banget, 95%. Kemudian kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan kapasitas isi silinder dengan 500 cc. Lebih dari 500 cc ya. Ini kayak tipe-tipe motor-motor gede gitu, moge-moge gitu. Makanya punya juga orang-orang yang dengan ekonomi atas ya. Dan yang ketiga, trailer semi trailer dari tipe caravan, itu bukan carawan. Sorry aku tipu. Udah kecapean mikir ininya. Terus aku benerin dulu. Kok caravan. Kemudian untuk perumahan atau tipe kemah, ya jadi mobil-mobil kayak camping gitu. Kalian tahu lah ya tipe-tipe yang kayak gimana. Itu pajaknya itu sampai 95%.
Dimana ini pajaknya gede banget memang. Ini dia yang membuat mobil-mobil kayak gini jarang banget ada di Indonesia. Ini kok bisa ya pajaknya segede itu? Ya pada akhirnya sih apa namanya, selain dari pajak ini kan pajak yang mempengaruhi harga jual ya. Selain itu masih ada pajak kendaraan bermotor loh, masih ada PKB yang kalian urus di Samsat. Itu juga didasarkan dari harga jual. Kebayang nggak tuh? Bayangin aja kalau kamu dapat ini ya, mobil sport car gitu, terus bayar pajak kendaraan bermotor. Itu gila itu. 3%. Wih, 3% mungkin rendah kali ya, tapi apa namanya? 3% itu masih dikali gitu loh. 1 miliar ya, contoh mobil harga 1 miliar. 1 miliar itu 3%-nya itu masih 30 juta. Itu pajaknya doang. Dan itu bayarnya reguler. Ada itu makanya apa namanya, mim pajak itu banyak banget ya. Udah bayar pajaknya belum kendaraan bermotor itu? Ayo pajaknya gimana? Nah, itu juga makanya banyak juga yang bandel ya orang-orang sama pajak kendaraan bermotor itu. Tapi selain itu ada beberapa pengecualian loh untuk pajak-pajak kayak gini. Apa itu pengecualiannya? Kendaraan yang dibebaskan dari pajak kendaraan mewah yaitu adalah kendaraan bermotor yang digunakan kendaraan ambulan, jenazah. Ini kendaraan jenazah, mobil jenazah ya. Pemadam kebakaran, tahanan, kendaraan angkutan umum. Kedua, kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan. Kayak mobil-mobil mewah buat ngantar presiden gitu loh, atau ngantar menteri, itu bebas dari pajak. Padahal juga dibayarin sama uang negara ya. Iya, I mean, udah gimana ceritanya kamu memajak uang rakyat? Itu sedikit aneh kedengarannya. Ketiga, kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI Polri. Di sini ada keterangan yang aku nggak masukin karena memang panjang banget. Itu keterangan apa namanya, mobil-mobil dengan intinya sama kayak kendaraan TNI Polri itu bebas dari pajak. Nah, jadi di sini udah kelihatan ya kenapa apa namanya, kok bisa sih mahal banget. Apa namanya, kok bisa gitu loh, harga mobil di Indonesia itu mahal-mahal banget gitu. Sementara di luar negeri bisa dapat mobil harganya bisa di bawah 100 juta gitu. Di sini udah lumayan jelas gitu kan, dari pajaknya, dari ini. Mungkin kalau kalian mau ngeliat lagi ya, peraturannya itu ada di ini. Oh iya, sama kemarin itu aku baca dari peraturan Menteri Keuangan ada ini loh, ada diskon pajak loh untuk apa namanya, untuk kendaraan dengan penumpang 10 ke bawah dengan di bawah 3000 cc itu ada diskon. Tapi aku kurang tahu yang mana, mungkin kalian bisa cari sendiri peraturan menterinya atau cari di berita deh, itu kemarin sempat rame. Dan untuk dasar hukum peraturan ini, yang pajak ini ada di PP nomor 73 tahun 2019. Oke. Itulah apa namanya, topik kita hari ini yang lumayan mempusingkan. Yang maaf banget, memang ini telat banget ya aku akuin, karena memang apa namanya, kesibukan sama topik iceberg begini. Ini awalnya aku mau bahas bareng Yuki sih, kan kalian mungkin tahu Yuki Yamaha ya, dia salah satu VTuber indie yang soal motoran ya. Mungkin ntar aku ngajak dia sekali-sekali mau ngobrol. Oke, thank you for coming guys. Kalau misalkan kalian suka bisa like, subscribe, sama share. Dan mungkin kalau misalkan ada kekurangan, kalian bisa kasih feedback ke saya langsung via komentar, gak masalah. Dan kalau misalkan kalian punya topik, saran topik untuk dibahas, kalian bisa lihat description. Oke, itu saja untuk hari ini. Thank you for coming. See you later. Bye-bye.